البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Isrun ba'da arba'imi'ah 425. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqah min Juhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke sebuah desa. Huraqah maksudnya adalah desa yang terkenal. Min Juhainah, dari apa? Bani Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Kami serang mereka di pagi hari ketika mereka itu sedang di perairan mereka. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Saya mengejar, saya dan seorang pemuda, seorang lelaki Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Falamma ghasyaina, ketika kami telah mengepung orang ini, qal la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Fakafa anhul ansari, maka orang Ansari menahan diri dari dia. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuh. Saya tusuk dia dengan tombak saya sampai saya bunuh dia. Falamma qadimna, ketika kami tiba kembali yaitu ke Madinah, balagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah SAW bertanya kepada saya, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidha. Wahai Rasulullah, dia itu hanyalah mencari perlindungan. Faqal aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Famazala yukarriruha alai. Terus menerus Rasulullah mengulang-ulang kalimat itu kepada saya, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai saya berangan-angan seandainya saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Muttafaqun alaih. Tayyib. Wa fi riwayah faqala Rasulullah SAW, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dan engkau membunuhnya? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, dia hanyalah mengucapkan itu karena takut kepada senjata. Qal afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla. Maka kenapa engkau, aslinya adalah fa-nya di depan, maka, tapi karena hamzah istifhamiyah memang laha saudara fil kalam, maka dia didahulukan. Maka kenapa engkau tidak membelah saja hati dia sampai engkau mengetahui apakah dia mengucapkan itu atau tidak? Famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yauma'id. Terus menerus Rasulullah mengulang-ulang kalimat itu sampai saya berangan-angan saya baru masuk Islam pada hari itu. Qala al-Imam An-Nawawi al-Huraqah bi dhammil ha'il muhmalah tanpa titik wa fathir ra batnun min Juhainah al-qabilatul ma'rufah, yaitu suatu apa istilahnya, batan, yaitu adalah potongan dari kabilah dia, tapi tidak sampai apa asyirah. Kalau asyirah lebih kecil, batan lebih luas sedikit, yaitu apa, bagian dari kabilah Juhainah, dan ini adalah kabilah yang terkenal. Wa qauluhu muta'awwidzan ay mu'tasiman biha minal qatl la mu'taqidan laha, yaitu dia cuma mencari perlindungan dengan kalimat syahadat tadi dari pembunuhan, bukan karena dia meyakini kebenaran kalimat syahadat tadi. Baik. Kita kembali kepada pembahasan yang di atas. Ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqati min Juhainah. Rasulullah SAW mengutus kami untuk memerangi satu desa dari Juhainah. Ini menunjukkan apa? Memang jihad fisabilillah itu harus ditegakkan ketika syarat-syarat dan mawanik-mawaniknya itu sudah apa? Syaratnya dipenuhi, mawaniknya dihilangkan. Adapun kalau syarat belum terpenuhi, yaitu apa? Belum terbentuk kekuatan yang kokoh untuk kaum muslimin dari sisi fisiknya, dan belum terbentuk akidah yang kokoh dari sisi batinnya, maka jihad secara senjata ini belum disyariatkan. Itu kalau jihadnya adalah apa? Adalah jihad tolabi.
Adapun kalau jihad difa'i, maka nggak perlu nunggu sampai akidah sahihah. Masing-masing wajib untuk membela diri dan membela keluarga. Nah, makanya di sini Rasulullah mengutus para sahabat untuk memerangi kabilah-kabilah itu, orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah ini. Makanya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah dhahukan qatalan. Beliau banyak tertawa, tapi juga beliau banyak membunuh. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Abi Hurairah, ana nabiyur rahmah, ana nabiyul malhamah. Saya adalah nabi rahmat sekaligus saya adalah nabi peperangan. Tidak seperti apa pendapat sebagian orang yang mengatakan nggak ada jihad dalam Islam. Nabi cuma mengajak untuk apa? Untuk kasih sayang semata. Ini keliru. Bahkan apa yang betul segalanya diletakkan pada tempatnya. Sebagaimana sebagian orang itu mendapatkan hidayah dengan senyum, ada juga orang yang mendapatkan hidayah dengan rantai dan pedang. Nah, dua-duanya memang perlu dijalankan. Dan tidak ada yang mampu menjalankan itu kecuali apa? Kecuali dengan bimbingan para ulama. Makanya tidak boleh sembarang orang sekitar membentuk kelompok lalu perang sendiri, menyerang sana, menyerang sini, nggak boleh. Harus apa? Ada fatwa dari para ulama. Kemudian fatwa ulama ini dikerjakan oleh apa? Oleh para umara. Jadi segalanya diletakkan pada tempatnya, tidak dihilangkan jihad sama sekali, tapi juga apa? Jihad itu tidak dilepaskan secara bebas. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Rasulullah SAW aja 13 tahun tidak jihad. Jihad dalam artian apa? Perang. Karena memang syarat-syarat belum terpenuhi. Dan mawanik-mawanik juga apa? Masih ada. Yaitu apa? Perbaikan akidah dan doror yang lebih besar dan sebagainya. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Kami serang di waktu pagi kaum tersebut ketika mereka sedang ada di perairan mereka. Sebagaimana di dalam hadis Anas dan juga apa? Hadis Abdullah bin Abi Aufa, yaitu apa? Rasulullah SAW kalau beliau tidak menyerang suatu kaum di pagi hari, maka beliau menunggu sampai apa? Matahari tergelincir ke barat. Disunahkan perangnya adalah di awal hari atau apa? Setelah memasuki waktu zuhur. Adapun ketika matahari sedang di tengah-tengah langit, maka tidak disunahkan karena apa? Ini akan meletihkan fisik dari pasukan kita. Sementara kebanyakan muslimin jelas fisiknya tidak sekuat pasukan orang kafir. Maka apa? Rasulullah SAW melindungi para sahabat dari faktor-faktor itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya peperangan itu juga perlu melihat faktor kesehatan. Makanya Rasulullah sampai apa? Mewajibkan sahabat untuk berbuka ketika sudah mendekati Mekah. Di waktu apa? Waktu Ramadan itu. Ini menunjukkan apa? Di dalam peperangan juga memperhatikan masalah fisik pasukannya. Jangan yang penting fisabilillah, yang penting mati syahid, nggak apa-apa kita mati. Jangan, kita dilarang untuk bunuh diri. Tayyib. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansar. Saya dan salah seorang dari Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Falamma ghasyainah, ketika kami mengepung dia, qala la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Di dalam peperangan tidak perlu kita memperhatikan masalah kekesatriaan, harus satu lawan satu. Kalau enggak, kamu enggak adil. Enggak ada itu. Sudah, Rasulullah bersabda al-harbu khati'ah. Hadis Ali dan hadis Abi Hurairah itu. Perang adalah tipu daya. Enggak perlu kita harus pokoknya satu lawan satu. Enggak perlu kita memperhatikan itu dalam peperangan. Kalau dalam perang tanding memang apa? Satu lawan satu. Tapi kalau dalam peperangan betulan maka apa? Tidak perlu seperti itu. Bahkan apa? Kita harus menolong saudara kita. Kalau kita lihat dia terdesak, kita harus bantu dia. Sebagaimana itu juga praktek dari siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis muttafaqun alaih. Ketika di dalam perang Hunain ada salah seorang sahabat yang hampir terbunuh, sudah terdesak. Maka apa? Si Sa'ad ini menyerang dari belakang, menyerang musuhnya itu. Ini tidak masalah. Enggak perlu, kamu enggak adil, enggak masalah. Orang kafir kedolimannya lebih besar daripada keadilan masalah itu. Mereka sendiri enggak adil sama sekali. Tayyib. Kenapa enggak adil? Iyalah mereka sekali makan dengan apa? 7 usus. Kita cuma 1 usus. Gimana adil? Tenaga kita enggak sekuat mereka. Qal la ilaha illallah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakafa anhul ansari. Maka si orang Ansar ini menahan diri dari orang tadi. Fa wa ta'antuhu birumhi. Saya tusuk dia dengan tombak saya. Dalam riwayat Muslim yang lain juga yaitu apa? Saya hantam dia dengan pedang. Kata Ibnu Hajar, yaitu apa? Ini boleh dijamak. Yaitu sebagaimana di sebagian riwayat orang ini sembunyi di rerumpunan pokok-pokok. Ketika saya hantam pakai pedang ternyata apa? Tidak berjaya. Maka saya tusuk dia dengan tombak. Hatta qatalatuh, sampai saya bunuh dia.
Falamma qadimna balagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami tiba di Madinah, berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dia yang menceritakan sendiri kepada Nabi. Kata Ibnu Hajar, ini boleh dijamak. Sebagian sahabat menceritakan itu kepada Nabi. Usamah juga juga merasa ragu, kemudian menanyakan kepada Nabi. Dari hadis ini ada dalil sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam hadis Ibni Mas'ud, yaitu boleh kita itu menyampaikan berita-berita kepada penguasa kalau memang itu adalah sesuatu yang diperlukan dan itu tidak masuk dalam namimah, melaporkan orang yang lain, bukan tujuannya untuk merusak dia, tapi untuk mencegah kemungkaran, karena ternyata memang ini adalah perkara yang mungkar di sisi Rasulullah, membunuh orang yang dohirnya sudah bersyahadat. Maka nggak apa-apa diceritakan kepada penguasa, dan ini tidak masuk dalam masalah namimah. Tayyib. Faqala li, maka Rasulullah bertanya kepada saya, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Ibnu Hajar, ini dalil bahwasanya al-ahkam tajri ala zahiriha la ala batiniha. Hukum itu berjalan sesuai dengan dohirnya, bukan sesuai dengan batinnya. Kita nggak tahu batin manusia, tapi dohirnya dia sudah syahadat dan tidak melakukan perkara yang membatalkan syahadat tadi, maka dia dihukumi sebagai muslim. Adapun kalau setelah syahadat terbukti dia melakukan kufur akbar, ini case-nya lain. Tayyib. Dan itu jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi di dalam Kasyfus Syubuhat, bahwasanya orang ini setelah bersyahadat tidak tampak bukti bahwasanya dia membatalkan syahadat dia. Dan itu pula jawaban dari Imam As-Sun'ani di dalam kitab Tathhirul I'tiqad beliau. Ketika orang musyrikun mengatakan yang penting sudah syahadat, walaupun kita melakukan ini itu, Nabi aja menghukumi seorang itu muslim dengan semata-mata syahadat. Maka Imam As-Sun'ani mengatakan Rasulullah melarang membunuh orang yang bersyahadat ketika tidak ada bukti bahwasanya dia membatalkan syahadat ini. Sementara kalian sudah syahadat, kemudian kalian rukuk dan sujud kepada kubur-kubur, demikian pula yang lain-lain. Maka case-nya tidak sama dengan hadis ini. Tayyib. Qultu ya Rasulullah inna makana muta'awwidha. Wahai Rasulullah, dia itu hanyalah muta'awwid, mutafa'il, wazan tafa'ala, yaitu tolabul aud, yaitu mencari perlindungan saja. Maka Rasulullah mengulang-ulang kalimat tadi, zajron, sebagai sebagai hardikan. Ini menunjukkan bolehnya mengulang-ulang kalimat sebagai sebagai zajr atau sebagai taukid dan lain-lain. Hatta tamanna itu ani lam akun aslamtu qabla dzalik, sampai saya berangan-angan saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Maksudnya dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar. Dan ini ma'ruf, yaitu karena al-Islam yajubu ma qablaha. Islam menggugurkan dosa yang sebelumnya. Seandainya waktu saya membunuh itu saya belum muslim, kemudian saya syahadat, niscaya sudah saya tidak dosa. Ternyata Rasulullah mengulang-ulang terus, menunjukkan seandainya saya berarti ini perkara yang besar. Tayyib. Dan disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya Usamah meremehkan amal-amal soleh yang telah beliau kerjakan. Dikarenakan beratnya perkara yang dituduhkan, yang dikritikkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Usamah termasuk termasuk sabiqunal awwalun, dan juga beliau banyak ikut jihad dan seterusnya, dan beliau adalah hibbur Rasul, yaitu orang yang dicintai oleh Rasul. Tapi ternyata keutamaan sebanyak ini diremehkan oleh Usamah setelah melihat bahwasanya membunuh seorang muslim itu perkaranya sangat besar. Makanya sampai dia mengatakan, saya berangan-angan seandainya waktu itu saya belum masuk Islam. Menunjukkan memang walaupun keutamaan seseorang itu besar, tapi kalau dosanya juga bukan dosa yang main-main, memang ini adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan. Sampai dia pengen seandainya saya belum masuk Islam waktu itu. Tayyib. Dan ini menunjukkan bahwasanya Usamah bin Zaid, beliau tidak mengandalkan amal soleh yang telah dimiliki. Tidak seperti orang-orang yang maghrur dari kalangan sufiyah. Saya sudah mencapai makrifat, nggak apa-apa saya dosa apapun. Saya ini kekasih Allah, nggak apa-apa itu. Usamah aja yang sudah seperti itu, beliau khawatir dan berangan-angan dengan angan-angan tadi. Adapun dari lafaz afala syaqaqta an qalbih, kenapa engkau tidak membongkar saja, membelah saja hatinya untuk engkau tahu seandainya betul-betul kita bongkar dada dia dan kita lihat hatinya, tertulis nggak syahadat itu? Nggak tertulis, karena ini adalah sesuatu yang maknawi.
Makanya kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah sebagaimana engkau tetap tidak akan tahu isi hati dia, maka hendaknya engkau menghukumi secara zahirnya. Tidak boleh engkau memaksakan menafsirkan isi hati dia tanpa ada bayinah. Karena apa? Ini adalah apa? Perintah yang sifatnya takjizi. Walaupun kita bongkar dari otak dia, nggak ada tulisan syahadat dalam otak itu. Karena ini adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh mata memang. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Sama dia kena bayar apa-apa dah? Enggak. Kata para fuqaha, kisah ini demikian pula apa? Kisah yang satunya itu, kisah siapa itu? Abu Sulaiman, Khalid ibnul Walid, Rasulullah SAW dohirnya adalah tidak membayar apa itu tadi? Diyat. Dohirnya. Adapun fuqaha yang lain mengatakan boleh jadi membayar diyat dengan kalau emang riwayatnya sahih. Wallahu a'lam. Patutnya kena bayar. Yang rajih wallahu alam dari pendapat itu adalah apa? Tidak ada kisos tapi diat itu ada. Diat ada tapi tidak ada kisos. Karena apa? Yang membunuh secara takwil ini dia apa? Dia tidak kena kisos karena dia ada takwil di situ. Takwil yang diizinkan. Cuma untuk diatnya ada dan itu sesuai dengan riwayat yang lain-lain lagi tentang kis yang lain. Rasulullah membayarkan diat waktu itu. Cuma untuk yang kis Usamah dan kis yang tadi wallahu alam dohir kisah-kisahnya tidak nampak itu. Tapi datang dari apa? Kisah-kisah yang lain. Diat ada cuma kisah yang tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim.